Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey yo, what's up guys? Kembali lagi dengan saya Istiqomah dari Tadris Matematika IAIN Jember. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan barat. Nah, di sini saya mulai dengan ciri pemikiran filsafat pendidikan tradisional. Nah, ciri pemikiran filsafat pendidikan tradisional adalah mempertahankan tradisi masa lalu dalam hal teori dan praktik pendidikan. Hal-hal yang sudah diyakini kebenarannya yaitu berkaitan dengan metode berpikir dan nilai-nilai etika hendaknya dilestarikan dan dikembangkan terus untuk kemajuan peradaban manusia. Nah, meskipun demikian, filsafat pendidikan tradisional secara historis, aliran ini sebenarnya muncul sebagai reaksi terhadap progresivisme, di mana aliran tradisional ini mengkritik progresivisme ini sebagai gerakan yang tidak jelas arahnya untuk pendidikan. Nilai-nilai kebenaran dan kebaikan tidak jelas karena progresivisme ini cenderung mengatakan bahwa nilai sementara sifatnya, sehingga ada kesan progresivisme ini merelatifkan sebuah nilai gitu. Terus di sisi lain, progresivisme ini membawa angin segar dalam dunia pendidikan, di mana ide-ide kreatif John Dewey banyak ajarannya yang diadopsi oleh berbagai tokoh pendidikan di berbagai belahan dunia karena idenya sangat orisinal dan operasional. Nah, dengan berdasarkan pada filsafat pragmatisme, Dewey membawa pandangan baru tentang pendidikan, peserta didik, kurikulum, dan demokrasi pendidikan, juga tentang metode belajar. Nah, filsafat pendidikan yang disebut sebagai pedagogi kritis berusaha menganalisis ketidakadilan yang dialami oleh kelompok marginal disebabkan adanya hegemoni kelas atas dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, pendidikan dikritik oleh kaum pedagogi kritis sebagai upaya pelanggengkan kekuasaan kelas atas dan menindas kelas bawah yang terpinggirkan. Nah, maka pendidikan dipandang oleh Freire dan Giroux sebagai upaya untuk emansipasi atau pembebasan dari berbagai kaum tertindas. Nah, keduanya mengkritik keadaan dan didominasi dan dikonstruksi oleh ideologi kelas elit bourgeois dalam masyarakat kapitalis. Dalam pandangan Freire dan Giroux, sebagaimana juga pada pandangan Karl Marx, keadaan timpang ini harus diubah. Hanya saja Freire dan Giroux tidak mengusulkan adanya revolusi sosial, melainkan dengan cara menumbuhkan kesadaran kritis melalui pendidikan dan peran intelektual guru bagi kelompok masyarakat yang tidak berdaya melalui bahasa, rekonstruksi, wacana kesetaraan, kemungkinan aksi sebagai jalan keluar berupa pemberdayaan diri dalam suatu masyarakat demokratis yang sesungguhnya. Giroux menekankan bahwa budaya kesetaraan dalam masyarakat demokratis berusaha menghilangkan budaya hegemonik kapitalistik yang sebenarnya hanya pseudo-demokrasi. Untuk mencapai kesejahteraan diperlukan upaya menumbuhkan budaya kritis dalam masyarakat, sehingga mereka dapat bangun dari keterpurukannya dan dapat keluar dari kerengkeng kapitalisme yang sangat berkuasa. Budaya kritis merupakan upaya pencerahan diri sehingga tercipta masyarakat yang emansipatoris. Budaya kritis dapat ditumbuhkan dalam proses pendidikan yang di dalamnya guru berperan serta sebagai intelektual yang transformatif. Anarkisme ini radikal sebagai ditawarkan oleh Ivan Illich. Walaupun Illich sangat peduli pada pendidikan, tetapi ia sesungguhnya agar lembaga sekolah dihapus saja. Jadi Illich ini berpendapat bahwa sebaiknya lembaga pendidikan sekolah ini dihapus begitu.